Assalamualaikum. Kali ini Mas akan menjelaskan tentang soal pembahasan statistik. Dan ini soal dan pembahasannya. Pada suatu sekolah dengan banyak siswa 100 orang, peneliti ingin mendapatkan informasi 1 dengan 2 modus, 3 kuadrat 1, 4 kuadrat 2, 5 kuadrat 3. Adapun nilai dari tes English and Riemann siswa tersebut adalah sebagai berikut. Jadi tabel nilai dari 100 siswa, dan buatlah data tersebut menjadi distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di sini saya udah membuat ininya ya. Nah, untuk sebelum membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, kita harus mengetahui nilai masing-masingnya seperti rank, panjangnya juga dan K-nya. Nah, di sini saya sudah menghitung ranknya, di mana rank sama dengan X max min X min. Nah, di sini sudah diketahui X max itu adalah nilai terbesar dari satu siswa. Nah, di sini kan nilai terbesarnya nggak ada lagi selain 100 ya, cuma 100, dan nilai terkecilnya itu 30, gak ada lagi yang di bawah 30. Jadi nilai terbesarnya adalah 100 dan nilai terkecilnya 30, dengan N adalah banyaknya data adalah 100. Tinggal kita masukin punya rank sama dengan X max dikurang X min dengan 100 dikurang 30 sama 70. Jadi rank adalah 70. Nah, kita mencari nilai K dengan rumus K adalah 1 plus 3,3 log N. 1 plus 3,3 log 100. Di sini log 100-nya adalah 2. 1 plus 3,3 dikali 2 dapat 7,6. Lalu dibulatkan jadi adalah 8. Dibulatkan 8. Lalu mencari P, itu panjang dari rank per K, sama dengan ranknya 70 dibagi 8 dapat 8,75. Dibulatkan jadi 9. Dibulatkan jadi 9. Ingat ya, panjangnya 9. Nah, kita sudah dapat ini semua, baru bisa menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di sini saya udah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Yang diketahui interval kelas, frekuensi kumulatif, nilai tengah, dan frekuensi dikali nilai tengah. Di mana interval pertama kelas adalah ada 30 sampai 38, 39 sampai 47, 48 sampai 56, dan seterusnya. Nah, dari mana 30 sampai 39 ini? Itu karena tadi yang panjangnya 9 ya. Jadi kita hitung tuh. Hanya di sini. Ini saya sudah di sini ya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 30 sampai 38. Jadi begini. Untuk 30 sampai 47, 48 sampai 56 juga sama seperti itu. Nah, untuk frekuensi dari interval kelas pertama itu 13. Dapat dari mana 13 itu adalah nilai yang sering muncul dari data 30 sampai 38. Terus jumlahin jadi adanya 13 dan seterusnya. Lalu frekuensi kumulatif itu 1 dikali 13 kayak gini. Jadi nah, untuk yang kedua 13 ditambah 22 tambah 17 hanya 39, 39 tambah 16 hanya 55, 55 tambah 15 hanya 70, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk nilai tengah ini dari interval kelasnya seperti ini. Kan
udah nih, bakasnya kan di sini ya. Nah kita cari nilai tengahnya, nilai tengah dari ini 4, ini kan ada 9 nih, berarti nilai tengahnya adalah 34. Sama juga yang ini nih 39 sama 40 segini 39 40 41 42 43 40 tuh. Nah 47 ini kan ada 9 nih, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kita ambil nilai tengahnya berapa? 40, tengahnya 43 gitu ya. Nah terus untuk frekuensi dikali nilai tengah, tinggal hitung aja 13 dikali 34. Udah, terus ini dijumlahkan dari 13 sampai 18 hasilnya 100, dan ini juga sama dijumlahkan. Ini namanya sigma frekuensi, dan ini sigma frekuensi dikali nilai tengah. Nah kita sudah dapatkan nilai tabel atau nilai distribusi frekuensi berkelompoknya. Nah sekarang tinggal kita cari miannya, modusnya, dan tadi ada kuadrat 1, kuadrat 2, dan kuadrat 3. Nah di sini saya sudah nulis jawabannya, tinggal dibahas saja. Ada satu mian itu adalah dengan rumus X bar sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah per sigma frekuensi 1. Nah di sini kan tuh sigmanya di sini ya, sigmanya frekuensinya. Nah sigma di sini tinggal masukin aja sigmanya 639 per satunya adalah 100. 6379 dibagi 100 sama dengan 63,79. Nah ini dibulatkan lagi, dibulatkan jadi 64. Nah untuk modus, nilai modus, rumus modus adalah MO sama dengan tepi bawah plus D1 per D1 plus D2 dikali panjang. Sini dikali panjang ya. Nah di modus ini adalah nilai yang sering muncul. Kita lihat lagi tabelnya. Nah di sini nilai yang sering muncul atau banyak adalah 17 ya, 17 dengan interval kelas 48 sampai 56. Nah di sini tepi bawah itu lihatnya dari yang ini interval kelas kan 48 dibagi dikurang 0,5 berarti 47,5. Nah plus D1 ini kita lihat lagi sini, D1 ini 17 dikurang 9, jadi frekuensi kurang frekuensi sebelumnya. Jadi yang ini dikurang ini D1. Nah untuk D2 adalah frekuensi ini dikurang setelahnya, ini dapat D2, berarti 17 dikurang 9 kan 8, lalu 17 dikurang 6 1, ini untuk D2 gitu ya. Ini tinggal masukin rumusnya. D1 tadi adalah 8, D1 8 plus D2 sah, D2 nya sah 1, panjangnya adalah 9, tinggal masukin, tinggal hitung 7,5 plus 8 per 8 plus 1, dan ini coret tinggal 8. 47,5 plus 8 sama dengan 55,5 gitu ya. Lanjut kita ke kuartil. Sekarang ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 adalah 1/4 dikali N nya itu banyaknya data 100 ya, tinggal masukin 1/4 kali 100 sama dengan 25. Nah untuk rumusnya sendiri adalah kuartil 1 sama dengan letak kuartil 1 plus 1/4 N dikurang sigma frekuensi setelahnya itu 1 per frekuensi Q1 dikali panjang. Nah untuk mencari letaknya, misalkan kita frekuensi paling mudah 17 ya.
Kita lihat lagi sini kan 17 nih. Nah interval kasnya 8, berarti 47,5, berarti di bawahnya 48 itu 8 dikurang 0,5. Di sini sudah 47,5. 1/4-nya tinggal dimasukin 25 dikurang sigma F. Nah untuk frekuensi Q1 nya ini yang 22 itu dari yang ini, frekuensi kumulatif yang kedua. Jadi di atas frekuensi yang ini 17 di atasnya. Jadi ya, tapi pakainya yang frekuensi kumulatifnya. Tinggal masukin frekuensi 22, terus frekuensi Q1 adalah 17 yang ini. Sudah, terus dikali panjang 9, hasilnya 49,08. Dibulatkan lagi ya. Dibulatkan lagi 49. Nah, lanjut lagi kuartil 2 nomor 4. Kuartil 2 sama dengan 2/4 dikali N. N-nya 100. 2/4 dikali 100 berhasil 50 ya. Terus untuk Q2 adalah letak Q2. Letak Q2 plus 2/4 N dikurang frekuensi Q2 per frekuensi Q2 dikali panjang. Nah, untuk Q2-nya berarti di bawahnya. Q2 kita letak di sini Q2. Q2 itu berarti ini ya. Ini Q1, ini Q2. Tuh ini Q2, berarti ini. Frekuensinya 16 dengan interval kelas di sini 57 sampai 65. Berarti sini adalah 56,5. Ini tadi berapa? 47,5 ya. 56,5. Ini untuk letak. Untuk meletak Q2-nya. Ini frekuensi Q2-nya. Benar? Kita lihat dari sini letaknya tadi benar ya, 56,5 plus kita tinggal masukin 2/4 kali N-nya 50. Nah, frekuensi Q2 ini 39 itu adalah dari frekuensi kumulatif. Nah, yang ini di bawahnya. Yang ini tadi kan 22, berarti ini 29. Tinggal dihitung, masukin Q2-nya 16 kali panjang 9. 56,5 plus 50 dikurang 39/16 dikali 9 sama dengan 62,6875. Dibulatkan lagi jadi 63. Dan terakhir nomor 5 yaitu Q3. Q3 itu catat 1 ya. Ketiga adalah 3/4 N sama dengan 3/4 dikali 100 sama 75. Ini 100 bagi 4 atau 3 dikali 100 bagi 4 bisa. Nah, untuk rumusnya Q3 sama letak Q3 plus 3/4 N min sigma frekuensi Q3 per frekuensi Q3 dikali panjang. Nah, sini letak Q3-nya itu interval kelas yang 1 2 3 4 5 6 kan 6 di sini di dalam situ. Letaknya berarti 75 sampai 83, berarti di bawahnya berarti 74,5. Nah, dengan frekuensi tuh 7. Nah, terus frekuensi kumulatifnya 70. Nah, 70 ini untuk sigma frekuensi Q3-nya. Ini frekuensi Q3-nya. Lihat ya, tadi letak Q3-nya 74,5 plus ini tinggal masukin 75. Yang ini juga tadi udah ya 70. Yang ini terus frekuensi Q3-nya tinggal masukin yang ini juga dikali 9. Hasilnya 80,92 dan dibulatkan lagi jadinya 81. Nah, ini sudah menjelaskan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.